Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula diparingi asma Ketut, Gus. Jamaah jenengan pun lami kula. Badhe nyuwun pirsa tapi radi keluar saking tema hari ini. Kula badhe tanglet jenengan, kula siyan kan diparingi ngilmu sabda larangan kalih bunda kula. Nggih, akhir-akhir niki kula nggih radi ngucap mboten sae kalih garwa kula. Kula nggih radi gelisah niki carane marekne pripun kula nggih bingung. Kula nyuwun barokah dongane jenengan kalih pripun carane kula nutup alam kasab sing kula alami sampai dinten sakmenika niki. Kula setiap kholwat niku kula diajar kalih jin-jin ngoten niku. Kula sampai ajih setiap kula kholwat dhewe teng kamar niku teng jero diajar. Akhirnya kula nggih mlayu kadang kala. Kula bingung, Gus. Kula nyuwun barokah dongane, Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten, Pak. Ketika si Salih itu ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Limang kana yarjullaha. Ada memang yang alam kasar itu dibuka Allah. Ada yang tidak. Contohnya Kanjeng Nabi. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki yai wau dawuh nek salat kapure anteng utawi kapure manteng dhateng Gusti Allah. Dan niki sahabat mawon. Sahabat niku derajatipun tasik unggul daripada wali, dan niku mawon mboten saged. Terus awake dhewe niki terus pripun niki? Nggih ngaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jelaskan hadis niku jangan disarah lawang sahabate ora iso. Apa maneh kita? Padahal sahabat iku pangkate luwih dhuwur katimbang para wali. Ngene, Pak. Niku wau hadis. Hadis niki sarae maknane wonten kali. Setunggal. Nduduhno siapapun kita, apapun status kita, duriyah, punya duriyah atau tidak, sing apik, jikalau hati kita belum mengenal wassolatil wusta, tidak bisa. Tolong dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. Tentang cahaya makrifat itu diberikan siapa? Dinyalakan terhadap hamba yang bagaimana? Apakah berbicara tentang sakte? Sakte niku derajat niku lho, Pak. Derajat tabiin, derajat wali, ulama, derajat nabi, derajat sahabat, derajat rasul. Di dalam ayat itu tidak membahas tentang sakte. Ngerti sakte? Tingkatan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Sebab kelawan nur cahaya makrifat inilah seseorang akan
hatinya bisa khusyuk. Allah mengatakan dalam ayat itu mayyasha isim nakiroh, artinya siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun. Siapa yang Allah kehendaki sebetulnya, Pak? Az-Zumar ayat 18 dijawab alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang yang hatinya sudah mendengarkan tentang ajaran tauhid, lalu beliau amalkan, laksanakan. Niki yang Allah hamba kehendaki. Padahal ketika ajaran tauhid itu disampaikan oleh Rasulullah bil huda wa dinil haq, ada dua golongan. Faminhum man hadallah, yang pertama dia hatinya mau menerima. Yang kedua, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, menolak. Ya sudah. Berarti orang yang hatinya belum bisa, belum ada nur ma'rifatnya, siapapun walaupun tingkatan Nabi dan Rasul, ora iso. Gak usah ngomong sahabat, langsung Rasul. Bukti, oke, buka di dalam surat Al-Anbiya 87. Ini saya mengatakan langsung Nabi loh nih. Ketepatan beliau adalah Nabiullah Yunus. Bagaimana ketika saat beliau menyampaikan tablignya, terus hatinya tidak menyaksikan wujuding Allah di tengah-tengah kaum yang menolak. Bagaimana? Medongkol Pak hati beliau. Berarti ayat 85, 86, 87. Dia tinggalkan. Karena beliau itu ajaran yang dia emban ditolak mentah-mentah kalih kaum. Beliau terus lalu sowan ning ngersani Gusti Allah. Gusti, nek cara basa sakniki ndonga. Pun kaum kula niki nolak, sampean hancurkan aja, saya tak keluar dari kaum. Berarti dia itu keluar dari tabligh. Pak, ayo dijernihno ya tauhid ya. Kaum iso nrimo dan nolak, iku nek di belakangnya tidak kersone Allah saged kaum iku nolak? Boten. Oleh karena beliau tidak menyaksikan Allahnya yang berkehendak atas diri kaum yang menolak, akhirnya ati niki medongkol Nabi Yunus. Akhirnya napa? Nabi Yunus pindah kaum, berlayarlah numpak kapal, akhirnya terjadilah takdiri Allah. Nabi Yunus ikut diuntal ikan nun. Itu mengandung pengertian apa? Khalwatnya Nabi Yunus kurang. Makrifatnya belum sempurna. Ojo mangkel lho jenengan lho. Saya mengatakan sesuai dengan apa isi di dalam kisah Al-Quran. Jadi saat itu ketika Nabiullah Yunus iku atinya medongkol gara-gara tidak bisa melihat, menyaksikan wujudnya Allah di balik kaum yang menolak, maka yang terjadi hatinya adalah gerundel, medongkol. Akhirnya dihukum Gusti Allah, dikholwatno di dalam perut akhirnya napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Beliau sendiri yang mengatakan kula niki dolen Gusti. Bentuk dolen napa? Keluar dari tabligh. Wow, lho,
gara-gara atine mboten saged nyekseni wujude Gusti Allah. Berarti napa, Pak? Hadis niku pun diterjemahno ojo maneh. Wali wong sahabate gak iso apa maneh kita. Jangan gitu, Pak. Niki padha karo jenengan satu medhot semangat umat. Nomor dua, sama halnya jenengan kali kula iki nuduh lan batesi kekuasaan Allah. Kula takok, Gusti Allah zamane Kanjeng Nabi kali wujudi Gusti Allah sakniki sami napa mboten? In aroda syai'an ayyakula lahu kun, ya wis Allah berkehendak si A si B si C, urusannya Allah. Memang Pak, dulu kami memahami hadis itu seperti jenengan wau. Lah terus kalau yang khusyuk itu hanya Rasulullah, coba dilihat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 berbunyi apa? Yakni daknya kepada Rasul atau terhadap orang mukmin. Ayo coba. Ya ayyuhalladzina amanu ningkunu qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sungguh damai, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berarti sholat khusyuk itu bisa dilakukan oleh orang mukmin. Mukhatabnya loh Pak, itu adalah orang mukmin. Lah disebut orang mukmin bisa Rasul, bisa Nabi, bisa sahabat, bisa wali, bisa jenengan kali kula, siapapun. Mukmin. Boten langsung ayatnya Rasul enggak. Mukmin berarti umum. Siapapun panjenengan. Kalau toh itu hanya terjadi pada Rasulullah aja. Terus bagaimana kedudukan surat Al-Mu'minun ini? Ayo bantah dugi pundi jenengan. Bantah dugi pundi. Intinya mengeten wau. Jikalau hati kita sifat basariah masih subur, boten saged siapapun kita. Alim ulama notok langit ta boten saged. Sapa tingkatan sahabat pun boten saged, tidak bisa. Apalagi kita. Tapi jikalau sifat basariah di dalam jagate ati sampean kali kula walaupun jenengan iki kesebut umat makmum kok iya sifat basariah itu sudah layu dan diganti Allah sifat basirah, inilah yang disebut qad aflahal mu'minun. Gini ki. Nggih nyuwun sewu Pak. Kalau kita memurnikan syariat kita pasti akan mencapai makrifat. Kalau kita tidak mau memurnikan syariat kita, nggih ngoten-ngoten wae. Pertanyaan saya, sampai kapan? Umur kita lho Pak, sampun di atas rata-rata 40 tahun. Bagaimana kedudukan surat Al-Isra ayat 72? Tolong ayo diresapi. Di situ Allah dawuh, sing sapa wonge meripat atine waktu ning donya isih wuta nang Gusti Allah wujude, mongko di akhirat pun bakal buta. Karena tertutup sifat basariah tadi Pak. Yen jenengan mangkel nggih monggo. Trimo nggih monggo.
Kula mboten napa-napa. Kula pun biasa Pak ning ngene WA kula niki diceluk anjing babi biasa. Ajarane roti rasa tai biasa. Ajaramu iku sesat son biasa. Sampak kula dituduh dodol agama. Wis mboten napa-napa. Nggih monggo. Nggih mboten napa-napa. Kula nek umpami mboten dikon ngaji tambah saweneng, Pak. Mari sak esuk kelon ambek bojo, ambek anak, gitu ya. Nek ngene iki mulih teko ngaji paling enggak jam 12 ngelihat Umi ngeloni yugane sing alit. Wis soro payah awane nyapu-nyapu masak, mboten tega Pak kate tak gugah. Yang Nabi wis teko. Iki kan malam Jumat. Mboten tega, Pak. Akhirnya kubuat menulis kitab sampai subuh. Yugane tangi njaluk mie. Iku kula sing alit iku tasik petang sasi. Terus Mbak Yuni isih setahun punjul titik. Dadi nyonya niku Pak nggih ngemi iki wong ngemi iteng tengan. Hak niki. Nggih. Aku lho gak uman wis. Mari subuh kula deleh awak film mengke jam 7 tangi mangkat kerja. Umi nggih ningali kula turu payah nggih mboten tega. Kapan ngarepe eri? Cangkemmu son nek kapan niku lah kok anakmu kok terujul-terujul receh. Nggih pun niku kuasane Allah sing mboten saged kula critakno. Pun Bapak Ibu dados leres Pak jenengan wau berpendapat bahwasanya sahabatnya gak iso apa maneh kita. Pun niku memang kesimpulan kita saat kita itu belum mengerti tentang tauhid. Khusus tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Kalau nanti jenengan kali kula nek wis dipahamke Gusti Allah tentang kitab teles Al-Qur'anul Qadim sebab berangkat dari tauhid la ilaha illa anta menuju ana. Mesti jenengan diparingi kefahaman Allah ngeten. Hadis itu ternyata artine siapapun kita, apapun sakte kita, derajat kita, jikalau waktu sholat itu ruhaniyah tidak wassolatil wusta, boten saged khusyuk. Tapi sebaliknya yang nomor 2, apapun dan status apapun jenengan, jikalau sholat 5 waktu ruhaniyah barengi dengan sholatil wusta, mongko bisa mencapai khusyuk. Waqumu lillahi qanitin. Wis disiapno Allah khusyuk. Makanya perintai waqumu. Oleh sebab itu jalankanlah. Jikalau kau tetap mau menjalankan qanitin, kau akan mendapatkan kehusukan. Mengaten dulur. Nggih. Tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula diparingi asma ketut Gus. Jamaah jenengan pun lami kula. Badhe nyuwun pirsa tapi radi keluar saking tema hari ini. Kula badhe tanglet teng jenengan kula sian kan diparingi ngilmu sabda larangan kalih bunda kula. Nggih akhir-akhir niki kula nggih radi ngucap mboten sae kalih garwa kula.
Kula nggih radi gelisah niki carane marekne pripun kula nggih bingung. Kula nyuwun barokah dongane jenengan kalih pripun carane kula nutup alam kasab sing kula alami sampai dinten sakmenika niki. Kula setiap kholwat niku kula diajar kalih jin-jin ngoten niku. Kula sampai ajrih setiap kula kholwat dhewe teng kamar niku teng jero diajar. Akhirnya kula nggih mlayu kadang kala. Kula bingung, Gus. Kula nyuwun barokah dongane, Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten, Pak. Ketika si Salih itu ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Limang kana yarjullaha. Ada memang yang alam kasaf itu dibuka Allah. Ada. Ada yang tidak. Contohnya Kanjeng Nabi. Ketika beliau Mi'raj, dibukakanlah alam kasaf. Bertemulah jin, setan, malaikat, para nabi, para wali, surga, neraka, ketemu, dibukakan. Bapak Ibu, jenengan teori ingin iku ketutup. Menurut kami tidak cukup doa dari selain jenengan. Contohnya kula wau jenengan jaluki barokah doa. Nggih. Menurut kami gak cukup. Harus bagaimana? Ngeten. Sampean harus mempunyai akidah, keyakinan. Sing buka sapa, sing nutup sapa. Sing iso buka alam kasab sapa, yang bisa menutup yo siapa? Berarti kembalinya ke in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menjadikan alam kasab itu terlihat ya karena Allah. Yang tidak terlihat ya juga karena Allah. Apabila si Salik ini jatuhnya akidah, keyakinannya itu ada di sini, maka sesulit apapun kita menghindari makhluk di dalam kasab itu, makhluk gaib, sesulit apapun, suatu saat itu pasti Allah kasih kemudahan. Kalau hati kita sudah beriman, bukanya bukan karena kita berkholwat, bukanya bukan karena kita yang berzikir, tapi bukanya itu karena Allah. Dzikir yang ada pada diri kita bukan karena kita, isanya dzikir, isane kholwat, iku hati akidahnya itu jatuh semua karena Allah. Lah inilah nanti jenengan dengan mudah untuk dilepaskan atau ditutup oleh Allah. Tidak suwun jenengan kedah selalu begitu. Sehingga di dalam salah satu makalah kitab hikam niku dawuh Syekh Ibnu Athaillah ngene. He Salik, jikalau bidayah sulukmu iku bener, mongko nihayahmu itu mesti bener. Artinya apa? Jikalau sulukmu itu bener, mesti mencapai makrifat, musyahadah. Berarti kalau sudah musyahadah, meninggalkan alam kasaf. Pundi sing dimaksud bidayah sing bener?
Niki lho Pak sing kula maksud melepaskan keakuan diri yang berkholwat, berzikir, lepas. Niki kan fungsinya ada di zikir sirul asrar toh niki. Melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berzikir, yang bisa berkholwat, otomatis akan muncul akunya Allah. Lah nek wis muncul akunya Allah, makhluk di dalam alam kasab siapapun tidak akan pernah berani lebih-lebih nafsu atau jin dan lain sebagainya. Pak nyun sewu, iki pengalaman mawon. Lepase makhluk gaib iku lebih berat lan lebih sulit daripada lepase makhluk kasar. Makhluk kasar kasunyatan niki Pak ya. Niki disebut makom mukhadoroh. Garwa, anak, dunya brono, ngelepasi iki gampang. Artine lebih sulit melepas ketika saat kasaf itu dibuka. Sebab makhluk-makhluk terutama iblis, jin iku ngauber. Bahkan mungsuhin jenengan. Ayatnya di dalam surah Ibrahim ayat 3. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu menghalang-halangi jenengan untuk menuju dan bertemu Allah, dihalang-halangi. Wa yabghunaha iwaja. Mereka itu akan berkeinginan terus untuk membengkokkan tujuan si salik untuk wusul datang Allah di bengkokno. Berat niki Pak. Pengalaman kula mawon, mohon maaf, hampir 1 tahun. Melepaskan itu boten kereng-kereng itu 1 tahun. Hampir sampak kula diwastani koyok wong edan. Gak koyok njane edan. Gimpun kersane. Inilah Pak proses tazkiyah, pembersihan hati dari kotoran dan perkara-perkara yang menjadikan halangane hati untuk menuju pada Allah. Berarti kesimpulannya yang bisa membersihkan, yang bisa menutup atau memutus hubungan dengan jenengan hanyalah Allah. Cukup jenengan kali kula nata rasa iki yen sedoyo bahwasanya semua itu hanya yang menjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niku mawon sing tak titipno nang jenengan, urusan berkah doa tetep kula sampeake. Ngaten. Nggih. Tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Gus nggih. Kula jamaah pemula saking Nganjuk Kedungombo. Kula pun 1,5 tahun mengikuti teng YouTube mulai 2005 awal bulan Rejab. 1 bulan 2 bulan kula sering gampang nyetel YouTube nggih. Terus kalau melakukan kados jenengan dawuhaken nggih menika kon biasaken ngampaken zikir sirul asrar. Lah ketika awal kalau melakukan zikir sirul asrar niku bulan Ramadan. Lah pas bulan Ramadan kholwat niku dumadaan nggih. Seteri kula niku ngeneng kula 3 bulan lebih. Kula niku mboten diaru-arui 3 bulan lebih. Pernah niku nggih kula Fatihai nggih surat Toha dan sebagainya Yusuf nggih. Niku mboten mempan Gus saya. Dan selama 3 bulan lebih niku kula mboten ngipi
babar pisan. Niku niwun penjelasan niku sih. Niku sepindah. Nomor kali ketika kaulah kholwat atau sholat dengan dzikir surah Asr, niku tubuh niki terasa niki goyang-goyang Gus. Pernah nanti jatuh barang ya. Berarti berputar kanan kiri. Nah, saya tanyakan, apakah seterusnya seperti itu Gus? Ini nomor kali. Nomor 3, saya mulai tahap belajar Gus niki, pemula. Apakah diperbolehkan mengajak kerabat, teman atau di forum umum ngajak kados niku membiasakan atau istilahnya nggih cara sholat khusyuk atau jenengan dawuhaken pun ngoten mawon. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan dineng garwa iku sudah kelambine biasane salib niku ngoten. Orang kalau mau diangkat derajatnya di mata Allah loh, bukan di mata manusia, wajib ngalami ngedepi ujian yang tidak ringan. Terkadang sing sugih malah dadi melarat gara-gara ngaji ilmu. Loh, kadang-kadang Pak kebalikan. Itu semua atas hitungan Allah piyambak dan pilihan Allah piyambak. Jenengan dineng garwa 3 sasi, istri diam nggak mau bicara dan lain sebagainya 3 bulan. Itu ujian Allah. Lanjut napa mboten jenengan khonwatnya? Bahkan Pak mboten ngoten. Wonten jamaah yang saat ini taruhan keluarga. Terus ngeten sing istri. Mas, jikalau sampean terus ngaji tauhid, ati sampean laku tauhid, sampean pilih mandek gak pisah ambek aku, terus tapi pisah. Tambah lebih berat lagi. Dan juga ada terjadi jamaah wanita. Juga begitu. Jenengan wau tasik dieneng. Ketahuilah bahwasannya itulah ujian yang Allah hadapkan terhadap kita, yang intinya Allah terus opo ndak. Kamu ketika saat tak uji seperti ini terus menghadap terhadapku atau sebaliknya berbalik arah. Menurut kula, Pak, menurut kula. Garwa diem niku nek ora eneng Gusti Allah ya ora iso diem. Lah ngoten nggih. Jenengan wajib untuk menyaksikan Allahnya. Kalau jenengan mau untuk menyaksikan Allahnya di balik diamnya istri, mesti sampai nanti akan diberikan Allah hikmah. Mesti diweruh nih hikmah. Mesti gak. Ternyata hikmah nopo Pak? Ngeten. Itulah salah satu cara Allah menyapa jenengan lewat garwa meneng, tinggal kita ngrungokno sapaane Allah, apakah sapaane istri berbentuk diamnya istri. Kalau kita mendengarkan dan melihat sapaane istri dengan bentuk diamnya istri,
mesti ati sampean gak penak. Ora penak. Tapi kalau jenengan iki nyekseni lan mendengarkan sapaan Allah, disitulah nanti tentang masalah sifat basariah jenengan akan dilongi, apa dielongi, dikurangi oleh Allah, sedikit demi sedikit dihapus oleh Allah. Motivasi saya terhadap panjenengan, Pak, sabar lan ikhlas itu sebagai kunci. Sebagai kunci. Walaupun istri sampak ngomong, wis Pak pegatan ae, notok gini iki, tetap di situ jenengan gak usah mendengarkan secara syariatnya. Diem mawon, ikhlas ridho. Nggih niki nek cara Mbah Yai Husain iku mastani wong sing gak kenek dikum gak teles dipe ragaring meneng. Lebih baik seperti itu memang. Pun iku setunggal. Nomor kali ketika saat jenengan kholwat badan iki bergerak-gerak, apakah terus ngoten? Dan itu artinya apa? Sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Itu salah satu Allah cara menyapa jenengan dengan bentuk gerak yang ada diri jenengan. Kalau jenengan memandang itu geraknya Allah, bukan gerak jenengan sendiri, maka gerak itu akan diam. Udah. Kalau jenengan boten nyawang iku gerake Allah, masih merasa gerak kita boten mari-mari. Lah niku napa? Nyun sewu. Ketika saat si salik iki mangsuluk, jangan dikira iblis jin iku gak ngintai. Ngintai, Pak. Tidak akan ridho nafsu itu jikalau ada satu hamba yang ada keinginan dan melakukan khalwat uzlah untuk mendekat dan bertemu Allah. Mboten purun. Dia berupaya bagaimana cara sekiranya tujuan sampean itu gagal. Dipengaruhilah alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Dibisikkan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau jenengan iku memandang dan menyaksikan di balik makhluk semua itu wujud sumbernya dari Allah, maka disinilah coro istilah Nabi Muhammad itu ketika suluk, ketika mi'raj tidak terlalu lama memandang alam kasaf, dia itu terus berjalan sampailah dia ke Sidratul Muntaha, coron jenengan iki alam fana sampai mustawa alam makrifat. Wonten beriku. Terus yang nomor 3, bolehkah kami pemula iki pun ngertos carane sholat khusyuk terus memberikan pituah datang teman saudara untuk menularkan ilmu ini terhadapnya? Boleh, karena ini adalah ilmu hak menurut kami loh Pak, menurut kami, entah menurut Mas Ayah yang lain, menurut kami boleh sepanjang dia mboten bantah. Kecuali bantah lo ya, kecuali bantah lebih baik jenengan diam. Kalau dia ngerespon, bukalah selebar-lebarnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Wonten beriku. Nggih, tasik wonten. Mungkin ibu ganti nang ibu saiki barangkali ada. Barangkali. Ngacung mawon nek ibu wonten, monggo. Kita kasih kesempatan ibu sebelum ke bapak lagi.
Assalamualaikum Syekh. Mengaten dalem minangka diutus nyampeaken dumateng Syekh Mukhlas terus nyecekaken ngaten guru. Criyosipun kawula sawijining 3/4 malam nika kawulane nika terusipun dipun mirataken wonten alam barzah. Lah wonten alam barzah menika dipun tuduhaken kalih bendaranipun ingkang kagungan asma urip. Rohipun bapakipun menika. Wonten alam barzah menika piyambake terus namung dipun tangkleti aku dudono Mbak Yumunani ngaten kemawon. Lajeng wonten basira kawulanipun menika piyambake mangertosi menawi ruhipun menika bapakipun. Tapi mboten awujud kados raga menungsa wonten alam donya menika. Lajeng wonten alam barzah menika indah sanget, damai, bahagia, nikmat, mboten tilem, mboten dalu, cerah, terang, tapi mboten wonten matahari. Lah ingkang ruh bapakipun menika namung ingkang dipun tangkletaken namung sakecap. Dados mboten kados wonten alam donya tiyang menika umumipun kathah tutur kathahipun, ngaler ngidul dan lain sebagainya. Namung napa butuhipun. Terus kawulane menika putranipun menika dipun teraken. Dados oh nggih, monggo. Nika namung istilahnya namung sakedepan sampun dumugi, padahal nika logika nalar jarakipun ratusan kilo. Dipun duduhaken wonten ngajeng griya iki omahe. Lajeng sawangsulipun nika karepe kawulane nika badhe duduhaken putrane lintu-lintunipun, tapi piyambake mboten ngrespon. Mboten ngrespon. Lah kawulane nika istilahipun wonten basirahipun nika protes dumateng bendaranipun ingkang kagungan asma urip. Ning ndi ibuku? Mboten dipun jawab. Ning ndi adikku? Mboten dipun jawab. Amargi menika dalam rumpun rumah tangga wonten bapak ibu putra 8. Ingkang sampun seda bapak, ibu lajeng rayi ngaten. Lajeng criyosipun menika ngaten. Intinipun nyun sewu. Kawulanipun menika badhe tanglet dumateng guru panjenengan ngecekaken ruh menika menapa ingkang baku mboten awujud kados raga menungsa wonten alam barzah. Lajeng alam barzah piyambak menika wonten kalih. Setunggal barzah ingkang asli kebarzah, setunggal barzah kebebasan. Dados saged wangsul ningali putra wayah ingkang tasih gesang. Tapi mboten sedaya ingkang dipun tingali namung setunggal ingkang bajeng menika dipun tangkletaken pundi griyane ngoten. Amargi waktu seda rikala menika putrane kan dereng pindah. Berjalannya waktu tahun-tahun pindah, tapi bapakipun sampun seda mboten pirsa griyanipun, namung ngaten kemawon. Lajeng kesimpulanipun
menapa ruh nika ingkang kawula mangertosi nika wujud gambaripun nika dos pundi nggih? Kados ayang-ayang, kados beluk. Tapi basira mangertos wajahipun nika dipun gambaraken usia menika sekitar 35-40 terus ketinggal bagus merusuh ngoten. Lajeng piyambakipun nika ingkang kawulane menika sempat protes menika nangis amargi ning di ibuku apa kebarzah padahal riwayatipun ingkang bapakipun menika memang lampah tauhid. Lajeng ibuipun menika sareantipun nika mangklung sampun manjing saestu. Manjing saestu nggih babakan ibadah contonipun amal jairiyah menika mboten lepas mboten putus-putus terus guru ngaos napa ya selalu ngaos Quran ibaratipun piyambake terose kaya saking jendrik dijempol tiang diparingaken dan lain sebagainya selalu mencari bangunan masjid baru untuk ikut sambung rasa ngaten. Lah kesimpulanipun ingkang pertama menapa alam barzah nika sejatosipun ingkang barzah asli kebarzah menika menapa neraka lajeng barzah kebebasan nika napa surga ingkang sepindhah ingkang nomor kalih gambar wujudipun ruh nika menapa ingkang dalem kasebut kala wau Syekh saderengipun dalem ngaturaken lepat ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Miturut surat Al-Baqarah ayat 257. Sapa wonge tatkalane ning donya kok ya sudah menjadikan dalam hatinya itu Allah saja ya, maka barzahnya itu yang asalnya gelap menjadi terang. Barzah niku Pak maknane dinding atau perkara yang menutupi hati dengan Allah itu sudah dirobohkan Allah, atau sifat basariah dalam hati kita itu diganti Allah sifat basiroh. Tapi yang kedua, orang-orang yang menjadikan hatinya itu terhadap selain Allah sebagai penolongnya, atau di dalam hati kita masih ada selain Allah, maka Allah tidak akan menjadikan barzah itu menjadi terang, justru malah gelap gulita. Artinya di dunia ini orang itu hatinya pasti terhalang oleh kullu ma siwallahi, perkara-perkara selain Allah yang menghalangi dan mendinding membarzah terhadap Allah. Akhirnya ikilah Pak yang disebut hati yang gelap, hati yang mati, kahanane mesti peteng. Bon, niki waktu di dunia.
Lalu barang siapa saat menjelang kematian dia itu dicocokkan ruhnya itu, hatinya di dunia ini bagaimana? Kalau mengikuti yang pertama tadi, maka barzahnya itu tidak gelap, bahkan terang. Pertanyaan, apakah ini yang dimaksud jannah? Betul, bahagia, jannah, tentrem. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut itu enggak ada. Karena apa? Alamnya itu terang. Beda yang kedua. Siapa saat di dunia barzahnya belum roboh, maka akan masuk barzah yang sifatnya barzah itu gelap. Jadi dindingnya ruh itu belum roboh, akhirnya terhalanglah hatinya itu. Inilah Pak yang disebut su'ul khotimah. Ini jadi secara hakikat jenengan sing golongan pertama tadi sudah masuk ning alam akhirat, sudah masuk ning alam surga hakikate. Lalu pindah alam. Ketika pindah alam dari alam dunia ke alam barzah dengan bentuk jasad ini pisah dari rohnya, maka roh itu mboten bingung. Karena waktu di dunia sering bertemu Allah. Sehingga ketika wa inna ilaihi roji'un, kembali terhadap asalnya, niku nggih mboten bingung. Saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Seluruh isi langit niku dawuh. Sing dawuh dikongkon Gusti Allah dawuh. Dawuhe ngeten. Selamat datang. Perjalananmu aman. Tempatmu sudah disiapkan. Ini yang dimaksud cara syariat itu jannah. Inilah Pak golongan yang bighairi hisab. Sudah tidak dihitung, sudah tidak dihisab, karena waktu di dunia sudah tidak ada keakuan diri. Wis orang ngaku, semuanya itu dikembalikan terhadap Allahnya. Beda yang dengan yang kedua. Waktu di dunia hati kita selalu ngaku-ngaku. Loh, inilah alasan mengapa munculnya hari perhitungan, hari penghisapan itu di sini. Dihitung sebabnya ada yang kita aku tadi. Sehingga ketika saat proses alam barzah lalu alam yub'ats wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats, dia akan mengalami alam kebangkitan, akan mengalami alam penghisapan. Dia mengalami semuanya itu karena belum sempurna. Jadi memang barzah ini boleh saya katakan dua jenis. Ada yang barzah itu gelap, ada yang barzah itu terang. Ada yang barzah mudlimun dan musyrikun, gelap dan terang. Tergantung ketika saat di dunia posisi kita, hati ini ada di mana. Lalu yang kedua, apakah wujud ruh sesuai dengan apa yang kuceritakan tadi?
Jawaban saya, Pak, tergantung. Kalau jawabnya saya dari sisi syariah, ar-ruhu wallahu khalaqakum. Ruh ini masih termasuk babakan makhluk yang Allah ciptakan. Syariat makhluk. Lah, ketika saat ruh atau hati itu terus melakukan perbuatan golongan pertama, yaitu selalu dia menyandang hatinya dzikir kesadaran kepada Allah, sehingga ditarik Allah ning makom makrifat, nama ruh itu tidak ada. Kalau nama ruh itu tidak ada, berarti makhluk pun tidak ada. Yang ada hanyalah illallah. Kalau bahasa surat Toha ayat 14, innani anallah. Loh, kalau sudah di alam ahad ini yang ada cuman ingsun Allah, maka bagaimana wujudnya? Apakah sesuai dengan yang saya ceritakan di depan? Kembali kepada dawuh laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan batinnya itu dengan sesuatu yang lain. Ini. Tapi Qur'ane sampun dawuh Allah iku bukan hanya wujud batin aja, tapi wujudnya Allah juga zahir. Iki sing sangat krusial dan menjadikan bentrok di tengah masyarakat. Ya lewat surat Al-Hadid ayat 3 niki. Wadzahiru wal batinu. Lah untuk mengungkap Allah zahir, prosesnya Pak ngeten wis tak fahamno cara akal dulu ngeten. Anane cahaya niki sebabe anane setrum. Betul? Kalau tidak ada setrum, gak mungkin muncul cahaya niki. Lah wujude cahaya ya padang iki. Gusti Allah dawuh ngeten. Wujud batinku iku ya ben dikenal kawulaku tak lahirno. Sing disebut nurullah. Cahaya ni Gusti Allah. Lah wujud cahaya ni Gusti Allah isine langit, isine bumi. Ya sing sampean sawang kali mripat dohir niki lho. Iki kabeh nurullah. Sekarang begini. Bagaimana caranya Anda tidak membedakan wujudnya setrum dengan cahaya? Kalau jenengan sudah ditarik di situ, maka akan nyata tidak hanya wujud batin Allah, akan tetapi wujud zahir. Berarti wujud Allah itu tidak hanya bisa disaksikan hanya dengan ainul basirah, tetapi juga bisa disaksikan ainul basari. Mungkin jenengan pernah dengar keterangan di syariat ini. Sesuk iku ya nek wis ana akhirat surga, awakmu iso ndeleng wujude Allah tidak hanya secara batin tapi juga secara zahir. Ya niki maksudnya. Tapi Gusti Allah dawuh ngene sing bingungno. Wujudku batin iku ben dikenal kawulaku secara zahir,
tak lahirno rupa Nurullah iki, tapi Nurullah duduk wujudku. Lah bingung sini iki. Boten, Pak. Bagi sinten? Bagi jenengan yang estu ditarik Allah ning alam ahad. Sehingga antara wujude setrum dengan wujude cahaya la farqa bainahuma. Tidak ada bedanya. Loh, jenengan nek wis tetuk gunung, sudah sampai di situ. Hati-hati. Hati-hati sampean wicanten. Sebab sampean nek umpama metu muncul di dalam wujud Allah dhahir. Sing bingung senes sampean. Sing resah ikut bukan jenengan. Wong sing durung tutuk gunung. Ingat, Sayyidina Ali pernah dawuh, aku duweni satu sak karung ilmu. Tatkala ilmu iki tak gelar di tengah orang mukmin, darahku iku dihalalno. Wis. Ya cuman kalau pesen mawon hati-hati. Jangan kemalan ini bahasa Indonesia ini apa, Pak? Jangan terbiasa. Hati iku buka wujud dohiri Allah terhadap orang yang tidak sefrekuensi terhadap hati jenengan. Itu nanti akan tidak menjadikan tambah iman, justru menambah keingkaran mereka. Niki pesen mawon. Tapi nek wis kadung merusut, ngerti merusut? Ya sudah, ya napa malih. Berarti aran roh itu enggak ada, mboten. Sing wonten aran ingsun. Sing ingsun iku kembali kepada urip kang sejati iku, Pak. Niki kalau sudah sampai ning alam makrifat tembriku. Jadi wujud roh iku apakah yang ku ceritakan di awal? Kalau jenengan iku melihat pada saat itu seperti bayang-bayang atau yang bagaimana, iku mah proses untuk menuju wujud sejatine Allah. Makanya mengapa para masyayikh dulu iku dawuh wujude Allah itu yaiku sing disebut galiye kangkung. Ya seperti itu. Menerjemahkan dari satu ayat laisa kamislihi syai'un. Bahkan ada yang mengatakan ya kosong iku sebetulnya yang berisi. Mekaten. Tasik wonten. Yen saya menika wonten ingkang dereng dalem aturaken dumateng guru. Menika cukup lami lampah menika. Terus dari 3/4 malam fajar subuh wungu ya Mbak menapa kawulanipun menika lajeng badhe mandhap niku terus sikil niku ngececeng ingkang sebelah kiwa terus dipun tekuk ngoten terus luar biasa sakite. Akhiripun badhe wonten wingking nggih nyun sewu radi kasar badhe ngengek. Menika ngengek niku ngantos diselonjoraken. Tapi nggih namung sekedar incip-incip. Menika tasik tumut.
babakan nika. Babakan nika tasik tumut terus piyambake nggih mempertahanaken supados ampun enggal-enggal ical malih ngaten. Lajeng menapa ingkang dipun pikajengaken bendara ingkang kagungan asma urip nika. Nggih namung cekap matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat ruh diperjalankan Allah untuk mendekat dan bertemu, dan jikalau sudah bertemu Allah, kadang-kadang niki juga Allah menghendaki terbawa sampai di alam sadaran. Kalau terjadi seperti itu, maksud Allah adalah untuk menyatakan bahwasanya al-haq itu nggak bisa dibantah. Artinya apa? Kebenaran satu proses perjalanan si salik itu bukan karena tekune salik. Dalam berkholwat atau berzikir, mboten. Semua itu dasari karena rahmati Gusti Allah, pertolongannya Allah. Tidak jauh berbeda dengan kita yang ada di alam muhadharah niki lho, Pak. Di alam muhadharah niki jenengan kali kula kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah isine surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gerak sampen kali kula niki sedaya sing gerakno Gusti Allah. Disusul hadis Kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billah. Kebenaran ini enggak bisa dibantah. Kecuali sing bantah niku nafsu, keakuan diri kita. Ya inilah Pak, menjadikan sebab hati kita semakin jauh, semakin gelap terhadap Allah. Nggih. Asli ini mboten saged dibantah. Kebenaran ini mboten saged dibantah. Coba ayo dipikir sing adem, sing alus. Nyantai mawon. Kira-kira jenengan kali kula kesebut wong ahli ibadah, wong ahli ilmu, sehingga dikatakan ngalim. Hetah dibalik itu semuanya yang memiliki siapa? Ayo sing dingengen sing kalem mawon. Gak usah kesusu egoisme kita yang kuat. Kira-kira kita itu punya hak mboten atas kemilikan apa yang kukatakan alim, ahli ibadah, ahli sugih, ahli jabatan, kira-kira. Kalau seseorang itu mau berpikir dengan cerdas dan hati bersih, maka tentang ayat dan hadis ini kita nggak bisa bantah. Mboten saged. Kalau yang didahulukan ego kita, baru bantah Pak. Lah inilah Pak ya. Allah sengaja menjadikan dua kelompok itu untuk membedakan mana di antara golongan hati ruh manusia itu ahlul jannah atau rahmah dan ahlun nar atau ahlul azab. Ada di sini. Kita orai bukti
Gak usah kita mikir tutup akhirat secara syariat, secara syariat besok. Di dunia aja. Bagaimana kalau kita bantah ayat dan hadis itu? Ketika saat jenengan, saya tidak bicara tentang kita nggak punya apa-apa. Jabatan punya, kehormatan punya, pengikut ribuan, harta melimpah. Aku bertanya, sudahkah pertama hati tenang karenanya? Kedua, kekalkah abadi perkara itu selama-lamanya dengan kita? Mohon maaf, saya misalnya punya status itu, mesti saya takut jadi orang miskin. Mesti saya takut kehilangan jabatan. Mesti aku takut ditinggalkan umat. Lah, bentuk takut dan khawatir hati saya seperti ini menunjukkan bahwasanya ini adalah siksa Allah di dunia. Udah. Karena rasa yang muncul ning dodo iki, aku diri makhluk yang segala-galanya tadi. Apalagi kalau kita dijatuhkan sebagai orang miskin, nggak punya jabatan, nggak punya pengikut, alias gembel. Wadah, stres Pak niki. Stres. Dan inilah fakta di lapangan memang seperti itu. Sehingga ketika saya dijadikan orang yang kaya, tidak bisa amanah dengan kekayaan itu. Ketika saya dijadikan orang alim, tidak bisa amanah dengan kealiman itu. Dijadikan seorang mempunyai jabatan, tidak amanah dengan jabatan itu. Karena orientasi hati saya itu semuanya isinya dunya. Pun titik. Akhirnya khawatir dan takut saya ditinggalkan dunya iki. Padahal dalam waktu yang sudah Allah tentukan, hatta ya'tiyakal yakin, datangnya satu ketetapan yaitu kematian mesti berpisah. Mesti perpisahan terjadi. Lah, itu akan kusadari hati saya tatkala idza ja'at humusa atu baghdatan. Tekone naza. Tekone kematian, baru sadar. Jari Gusti Allah ngene. Kan dawuh ngeten para arwah iku. Gusti, bangsul nining dunya melih walaupun sesaat. Kula tak mertobat, tak sadar. Allah jawab bagaimana? Cung, ger, kasep. Matahari sudah terbit dari barat, ikut tertanda pintu tobat tertutup. Wis nggak ada kesempatan. Oleh sebab itu Allah memberikan peringatan kita sekaligus warning di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Dawuh Gusti Allah ngene. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab. Kawulaku sadurunge tekane pati wis ndang baliyo menyang aku. Wis baliyo. Artinya jenengan kali kula ati iki prosese balik kudu nrimo, kudu nampa, kudu mendapatkan guru akhirat. Yaiku guru sing ngebabno hanya tentang ilmu hati.
supaya menjadi hati yang asalnya mati menjadi hati yang hidup. Yang asalnya kita menjadi budaknya hawa nafsu biar menjadi budaknya Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Niki. Setelah itu kita akan mendapatkan ilmu dari sang guru akhirat itu, terus melaksanakan kholwat, proses tazkiyatan nafsi, pembersihan makhluk-makhluk yang sudah masuk di dalam hati. Itu disebut tazkiyah, pembersihan kotoran hati. Habis itu bersih, lalu diterima dening Gusti Allah. Tapi jikalau kita tidak mau lekas untuk kembali kepada Allah, apa jawabannya ayat? Tsummalatun soru, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa qala aidan fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Kanjeng Nabi dawuh ning Quran ngetutno dawuh Gusti Allah. Larilah lekas kamu kepada Allah. Aku iki cuman memberikan sistem atau peringatan saja. Berarti bagaimana? Rasulullah tidak punya hak memaksa. Enggak. Artinya iki hak asasi umat, monggo sing purun nrimo, monggo sing ora purun nrimo alias nolak. Ingat, sebetulnya kebenaran Allah itu tidak bisa dibantah dengan apapun, kecuali jikalau hati ini terkuasai oleh hawa nafsu. Oke, tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Prambon Nganjuk Gus, badhe nderek tanglet. Sepindah menawi kolwat khusus niku napa diwajibaken bersahadat? Menawi mboten kados pundi? Kaping kalih menapa bab daharan niku saged mempengaruhi perjalanan kula ngelampahi kolwat? Contonipun kados jeroan utawi kepala ayam napa ngoten niku. Sampun mengatakan mawon pertanyaan kula Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kholwat khusus iku wajib bersahadat? Kalau yang sampai maksud syahadat diucapkan di lisan, boten. Apa sih syahadat itu? Menyaksikan. Wajib bagi si salik yang disaksikan ketika kholwat itu illallah, hanya Allah. Tapi tidak dilarang jenengan iki kholwat khusus sebelum masuk ke ranah sirul asror. Iki enggak dilarang jenengan tawasul, baca syahadat, baca istighfar, enggak dilarang. Boten. Walaupun itu diucap secara lesan. Kalau diterjemahkan syahadat ini secara ruhaniyah, wajib. Boten lesaniyah niki lho ya, bukan ruhaniyah. Apa syahadatnya ruhaniyah? Tujuan salik ketika suluk niku nyekseni Allah. Nah, itu akan bisa nyekseni
hanya wujudnya Allah ketika si salib sudah di makom musyahadah, makom makrifat. Nah sebelumnya proses si iling kono, si iling itu, atiku si merasa awak ising kholwat dan lain sebagainya. Oke, kalau ini proses rapopo. Tapi ingat, tujuan si salib niki hanya menyaksikan wujudnya Allah. Kalau ini yang dimaksud, ya wajib. Karena itu tujuan si salib. Pun satu. Nomor dua, apakah makanan ini akan menghalangi si salib itu untuk wusul? Nah, ono pesen si salib itu dua hal. Apa? Birriyadoti wal azkar. Riyadoh. Riyadoh itu prihatin yang ada kaitannya asupan makanan jasmani. Kudu betah luwe, betah melek. Maksudnya di situ. Makan yang dimakan juga oleh ngawur. Mana makanan yang menjadikan nafsu syahwatul farji itu kuat, dikongkon ninggalke. Lah, apakah ini nanti akan bisa menjadi faktor penghalang si salib usul pada Allah? Jawaban saya, sing sowan iku ruhaninya. Ndase PT iku panganane roh apa panganane raga to, Pak? Halo. Panganane raga. Panganane ruh niku adalah ilmu amal istiqomah yang disebut takwa. Niki sandangane ruh. Ketika jenengan sudah nerima hatinya tentang ilmu tauhid, lalu ngamal yang disebut kholwat, istiqomah, jenengan iki ketika terus melantungkan sirul asr podo karung ini, sama halnya dengan sampen iki telah menjaga hubungan hati sampen datang Allah. Aslih habla qalbika ma'allahi ta'ala. Jagalah, bangunlah hubungan talinya hatimu langsung kepada Allah. Zikir itu berarti jenengan zikiriku ibaratnya coro tanaman sudah sampai tandur, sampai datangkan asupan yang dibutuhkan pohon ini tadi, airnya, mesnya, apa pupuknya, sampai jogo dari omo-omo. Lama kelamaan akan membentuklah akarnya pohon semakin kuat, Pak. Gecokan tanah semakin kuat, bahkan berbuahlah. Ibaratin jenengan kalau terus berpikir, nur tauhid di dalam hati sampean ini akan Allah ganti dengan nur makrifat, cara pohon bentuknya buah. Berarti wujudnya nur tauhid itu adalah nur makrifat, wujudnya nur makrifat makom makrifat. Berarti syahadat sampean sudah benar. Oh, niki. Jadi kalau sudah di sini, Pak, maka makanan itu bebas. Bebas. Tapi proses perjalanan sampean kali kula ketika mencapai makom makrifat, ne iso
Hitung-hitung ngambek ben dadi wong ngirit. Bendina makan pohong sampak sing gedhe wetenge tok. Kudu wani betah luwe lan betah melek. Di samping betah luwe betah melek, satu sisi hati selalu menjaga dzikir tadi. Jadi napa? Menurut kami makanan ini hanyalah tata krama mawon. Coba ngeten. Sampeyan bedakno. Weteng luwe ambek weteng wareg. Pas jenengan njalukan nang garwa iku weteng luwe apa wareg? Apa maneh mangane sate? Sing bangsane kewan-kewan. Lho, bapake Tole niku mantak mantu. Tapi coba nek jenengan lemes, gak duwe daya weteng luwe. Artine napa lho Pak? Ngene. Untuk mencapai tajalli kepada Allah, nyaksekno wujude Allah sing paling berat, wangel di saat jenengan iki syahwatul farji kalih garwa. Bukan berarti mboten saged lho ya. Wabot. Lebih mudah jenengan bisa bertemu Allah, nyaksekno wujude Allah ketika saat jenengan sholat atau dalam keadaan sendirian gak beraktivitas, ngeten luwih mudah. Nek dibanding dengan ketika jenengan kali kula nggarap PR. Ya coba sampean coba mawon. Kira-kira ya napa? Bapak Ibu hadirin, berarti tidak secara mutlak makanan itu menjadikan faktor tertundanya wusul dateng Gusti Allah. Cuman tata krama munggo salib sing belum sampai makrifat nek iso. Ngoten lho. Tapi tidak menjadikan itu penghalang. Sing menjadikan penghalang paling mutlak niku adalah muncule aku diri makhluk. Ini ki awalus niki. Tapi angel ilang-ilangane. Ingat, muncule aku Allah di dalam hati itu tidak bisa direkayasa. Tidak akan bisa muncul aku Allah dengan sendirinya dalam hati jikalau aku makhluk iki masih muncul. Mboten saged. Artinya Allah sengaja tidak akan mengganti sifat basirah terhadap hati seseorang manakala hati seseorang sifat basariahnya masih subur. Nggih, kasih wonten. Cukup? Nggih pun jam 11:30 pun. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup sarana doa. Apa yang sudah Allah berikan ilmu pada malam hari ini estu menjadi ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.